Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 saya baca ulang sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, saya memberi judul yaitu meraih janji Tuhan. Meraih janji Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen kita diminta untuk dapat melihat segala sesuatu dengan kacamata Allah. Dengan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, maka kita dapat mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan dalam dunia ini, bahkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu terjadi hanya kebetulan saja dalam hidup kita. Tuhan selalu punya rencana dalam setiap hal yang kita alami, dan Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak demikian yang terjadi dalam banyak kehidupan orang percaya. Banyak yang selalu protes akan apa yang sedang mereka alami. Timbul berbagai pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal itu bisa menimpa saya? Mengapa Tuhan izinkan semuanya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mulut dan hati kita untuk tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti itu, kita seakan hanya dapat melihat ada tembok besar yang menghalangi langkah hidup kita. Tidak ada jalan keluar lagi dan segalanya sudah menjadi berantakan. Kita tidak mengerti bahwa sebenarnya ada berkat yang Tuhan sediakan di balik tembok tersebut. Kita harus mengalami terobosan agar dapat meraih berkat yang telah tersedia. Lalu bagaimana kita dapat mengalami terobosan dan melihat bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita? Yang pertama, kita harus melihat dengan mata iman. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11 dikatakan, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham sadar bahwa secara biologis, secara fisik, dia dan istrinya sudah tidak mungkin lagi memiliki anak karena sudah lanjut usia. Tetapi dia belajar melihat dengan mata imannya bahwa Tuhan sanggup menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya kepada Abraham untuk memberikan seorang anak baginya. Abraham mengandalkan iman kepada Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan sediakan jauh di depannya, sehingga ia memperoleh apa yang telah dijanjikan kepadanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, ada banyak masalah dalam kehidupan kita yang menghalangi kita untuk melihat cara Tuhan bekerja dalam masalah, bahkan di balik masalah yang kita alami. Acap kali kita menyerah, acap kali kita putus asa, acap kali kita kecewa, acap kali kita marah karena masalah-masalah yang begitu pelik menimpa kehidupan kita. Tetapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Kita lupa bahwa kita punya iman
Dan iman itu menolong kita untuk bukan saja bertahan, tetapi juga melihat tangan Tuhan di balik masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ada iman yang menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang kita alami dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah apapun yang sedang engkau alami saat ini, percayalah, pandanglah semuanya itu dengan mata iman. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang sedang merendah kehidupanmu untuk membawa engkau kepada berkat yang lebih besar yang disediakan oleh Allah bagimu. Karena itu, percayalah bahwa Tuhan ada untuk memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Untuk meraih janji Tuhan, selain melihat dengan mata iman, kita juga harus bangkit dari keterpurukan. Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8 menulis, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mengalahkan 450 orang nabi-nabi Baal, Nabi Elia mendapatkan ancaman oleh Isabel. Isabel sangat marah atas perbuatan Elia dan ingin membalasnya, karena Elia telah membunuh nabi-nabi Baal yang melayani Isabel pada saat itu. Dan ketika ancaman itu datang kepada Elia, Elia menjadi sangat ketakutan dan kabur ke padang gurun, bersembunyi di padang gurun. Di sana ia merasa putus asa, kecewa, dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi di tengah-tengah keadaan itu, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Elia. Tuhan menyampaikan pesannya agar Elia bangun dan bangkit dari keterpurukannya. Dia harus menyelesaikan tugas-tugas besar yang Tuhan sediakan baginya. Dia tidak mau terintimidasi dengan ancaman tersebut. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyadari apa yang Tuhan sediakan di balik setiap masalah yang kita alami tidaklah cukup. Kita harus bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan kita. Kita harus bangkit dari kesedihan, kekecewaan, rasa marah, sakit hati, dan keputusasaan yang kita alami. Saudara, lepaskan dan tinggalkan segala perasaan tersebut. Bangun dan bangkit untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada perkara besar yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yang mau bangkit dari keterpurukan, yang mau bangkit dari kegagalan yang dialami dalam hidup ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meraih janji Tuhan, selain melihat dengan mata iman, bangkit dari keterpurukan, maka yang ketiga, yaitu raihlah janji Tuhan dengan iman. Raihlah janji Tuhan dengan iman. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, negeri yang melimpah dengan susu dan madu, mereka mengirim 12 orang mengintai untuk melihat keadaan di sana. Setelah mengintai, 10 orang mengatakan bahwa negeri tersebut diduduki oleh para raksasa dan tidak mungkin dapat dikalahkan. Hal itu dicatat dalam Bilangan 13 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Hanya 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang tetap berkeyakinan
bahwa Tuhan pasti akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian dan merebutnya dari tangan musuh. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan cara memandang masalah dari 12 orang pengintai ini. 10 melihat masalah terlalu besar dan mustahil untuk bisa dikalahkan. Tetapi 2 orang melihat bahwa masalah itu kecil karena mereka percaya, mereka beriman, mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri itu kepada mereka. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menyediakan berkat-Nya bagi kita. Walau demikian ada rintangan-rintangan yang memang harus kita hadapi dan lewati. Tidak sedikit dari rintangan tersebut yang membawa kita kepada duka, yang menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bangsa Israel dibawa berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Bukanlah tanpa maksud. Tuhan mengajar banyak hal kepada bangsa Israel. Demikian pula dengan kehidupan kita. Sepanjang tahun 2020 ini, percayalah bahwa Tuhan sedang mengajar kita dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Tuhan ingin agar kita dapat terus melihat janji-Nya dan percaya bahwa Dia akan memberikannya kepada kita. Dan Tuhan ingin agar kita pergi meraih janji yang telah Dia sediakan bagi kita di tahun 2020 ini. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut akan berbagai rintangan yang ada. Jangan menyerah ketika menghadapi masalah dalam kehidupan kita di tahun 2020 ini. Percayalah bahwa tangan Tuhan akan menuntun kita kepada kemenangan. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa siaga, bersedia, selalu menolong kita. Lihatlah janji Tuhan dengan mata iman, bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan, dan raihlah berkat Tuhan, raihlah janji Tuhan dengan iman. Oleh karena itu, kita bisa berkata bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, di 2020 ini, kita tidak sendiri. Allah ada bersama kita. Dia turut bekerja bersama kita, dan Dia pasti akan membawa kita kepada rencana yang besar. Dia pasti akan menggenapi janji-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepadanya, karena pimpinan-Nya senantiasa membawa kita ke dalam kedamaian, ke dalam berkat yang Dia sediakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan iman kita di tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.